Jumpa lagi dengan saya Nasra Eka Pratiwi dalam acara kita hari ini tentang video reaction terhadap dua video tentang ASN. Jadi hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Bisa memperkenalkan dulu mulai dari Mbak Nita. Hai, saya Nurih Daya Paramita dari Kantor Kabupaten Nrekang, kelompok 1B. Hai, kenalkan nama saya Yuniarta Tigultom dari Kanta Kota Kupang. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ferdiansyah Nusara. Saya berasal dari Kanta Kabupaten Konawe Selatan, kelompok 1B. Hai, saya Christina Lealegre dari Kanta Kabupaten Bolaangmondo Selatan, kelompok 1B. Oke, jadi kita langsung saja ya melakukan reaksi terhadap video yang pertama. Judulnya itu tentang penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku. Oke, jadi saya putar ya. Ngurus tanah masih ribet dan lama. Sini-sini, Minaru kasih tahu. Sekarang semua jadi lebih mudah. Kamu bisa gunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku hadir dengan berbagai fitur yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ada beberapa fitur utama di aplikasi Sentuh Tanahku. Yang pertama, cari bidang. Terdiri dari cari lokasi bidang analog, cari lokasi bidang sertifikat elektronik. Kedua, swap plotting. Terdiri dari swap plotting tanah yang belum bersertifikat, swap plotting tanah yang sudah bersertifikat. Ketiga, cari berkas. Pencarian berkas berdasarkan kantor, nomor, dan tahun. Kemudian, tampilan akan menunjukkan detail berkas tersebut. Keempat, antrian online. Fitur ini memudahkan masyarakat karena tidak perlu menunggu lama di kantor pertanahan. Masyarakat juga bisa memilih kantor pertanahan yang ingin didatangi, mengingat belum semua kantor pertanahan di Indonesia menggunakan sistem antrian online. Kelima, mitra kerja yang mencakup deskripsi mitra, daftar kota mitra, dan daftar mitra. Keenam, sertifikatku yang mencakup daftar sertifikat, detail sertifikat, dokumen sertifikat elektronik, validasi sertifikat elektronik, dan lokasi bidang. Ketujuh, aktaku menampilkan daftar akta yang terhubung dengan data diri pengguna. Yang terakhir, berkasku menampilkan daftar akta yang terhubung dengan data diri pengguna, baik yang sedang diproses atau telah selesai. Nikmati berbagai kemudahannya melalui fitur-fitur di Sentuh Tanahku, baik dalam layanan maupun informasi. Nah, buat sobat yang sudah memiliki sertifikat elektronik, sobat bisa juga mengecek langsung dengan melakukan scan QR Code pada aplikasi Sentuh Tanahku untuk memastikan keaslian dan menampilkan status dari sertifikat elektronik. Dengan Sentuh Tanahku, semua aman, cepat, transparan, dalam genggaman. Oke, jadi tadi pemutaran video kita tentang penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi bagaimana, apakah dari teman-teman ada tanggapan atau pandangan terkait video tersebut? Mungkin dari Mbak Aku Mita. punya, Ya. ya, aku punya pandangan tentang video tersebut. Jadi banyak yang masih sanksi kalau birokrasi pertanahan bisa berubah. Tapi dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat dapat mengecek keaslian data sertifikat, melacak status pengurusan berkas secara real time, dan mengakses informasi bidang tanah secara transparan dan akuntabel langsung melalui ponsel, sehingga efektif menjaga praktik pungli dan calo. Ini adalah bukti komitmen kami sebagai ASN untuk bekerja lebih profesional dan berintegritas. Menurut pandangan saya seperti itu, Mbak Nasra. Oke, terima kasih dari Mbak Mita. Mungkin ada pandangan lain tentang video penggunaan aplikasi Sentuh Saya Mbak. Tanahku. Oh ya, silakan Mbak Yuni. Kalau menurut saya dari video tersebut tentang aplikasi Sentuh Tanahku ini merupakan wujud nyata transformasi digital yang secara fundamental mendorong ASN Kementerian ATR BPN
untuk menjadi Smart ASN, di mana fitur-fitur utamanya seperti antrian online dan validasi sertifikat elektronik dengan QR Code secara efektif mempromosikan literasi digital, meningkatkan keterampilan digital, dan menegakkan etika digital dalam pelayanan. Lebih lanjut, aplikasi ini sangat mendukung substansi manajemen ASN karena fitur pelacakan status berkas memberikan alat monitoring yang kuat bagi pimpinan untuk mengukur kinerja ASN secara objektif berdasarkan output penyelesaian layanan, bukan lagi formalitas, sehingga memperkuat implementasi sistem merit dan secara struktural mengurangi celah pungli yang selama ini terjadi dalam interaksi tatap muka. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak. Oke, jadi itu ya pandangan dari dua rektor kita terkait penggunaan aplikasi Sentuhan Aku. Kita langsung saja ya ke video berikutnya tentang 6 pegawai yang dipecat karena terlibat dalam kasus pagar laut. Saudara Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid mencopot jabatan 6 pegawai ATR BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi. Dari 6 pegawai tersebut, 1 diantaranya dipecat. Nusron memerinci ke-6 pegawai yang dikenai sanksi meliputi 5 pegawai negeri sipil yang dicopot dari jabatan dan 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nusron bilang dari keterangan para pegawai tersebut mereka diiming-imingi uang rokok. Namun Nusron tak memerinci jumlah uang tersebut. Ini yang Bekasi kita umumin, yang terlibat dan dikena sanksi. 1 dipecat. Yang pertama, yang lainnya dicopot dari jabatan. Yang pertama adalah FKI. Ya kan, FKI nama orang. Dulu ketua tim adjudikasi PTSL di Bekasi tahun 2021. Sekarang menjadi kepala seksi di penetapan hak dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan Kota Cirebon. Saudara, pada Kamis 20 Februari, Kepala Desa Segara Jaya Kabupaten Bekasi Abdul Rosyid diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik atau SHM di wilayah Pagar Laut Bekasi. Abdul Rosyid diperiksa sebagai saksi. Abdul Rosyid membantah terlibat dalam dugaan pemalsuan SHM dan AGB yang tengah ditangani Dirtipidum Bareskrim. Abdul mengaku dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Pagar Laut berdiri sebelum dirinya dilantik sebagai kepala desa. Oke, itu tadi pemutaran video terkait 6 pegawai ATR BPN yang disanksi karena terlibat dalam pagar laut. Oke, dari teman-teman, apakah ada pandangannya terkait masalah tersebut? Izin Mbak. Ya, silakan Mas Ferdi. Ya, terima kasih banyak Mbak. Pada kasus pagar laut yang melibatkan oknum ASN di Kementerian ATR BPN jelas melanggar nilai dasar berakhlak. Salah satunya akuntabel, di mana ASN yang terlibat diduga tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Mereka memproses penerbitan sertifikat hak guna bangunan dan juga SHM di area yang secara fisik adalah perairan laut atau pesisir yang melanggar ketentuan tata ruang dalam hukum. Aplikasi Sentuhan Aku yang seharusnya digunakan sebagai alat transparansi dan pengecekan oleh masyarakat, namun pada kasus pagar laut menyoroti bahwa meskipun ada upaya digitalisasi untuk transparansi, kesalahan atau pelanggaran oleh oknum ASN dalam proses input data dan verifikasi di lapangan tetap bisa terjadi dan menimbulkan masalah hukum. Terima kasih Mbak. Ya, itu tadi tanggapan dari Mas Ferdi ya terkait pelanggaran terhadap nilai dasar berakhlak. Kalau dari Mbak Tina, apakah ada pandangannya tentang masalah ini? Iya, izin Mbak. Setelah melihat video tadi ya, tentunya ini menjadi teguran juga untuk kita semua, terlebih sebagai sesama pegawai dalam lingkungan Kementerian ATR BPN. Tindakan ini sangat bertolak belakang dengan manajemen ASN. Kalau Mas Ferdi tadi berbicara soal nilai berakhlak, kali ini kita kaji dalam manajemen ASN itu bagaimana. Yang dimana aparatur sipil negara harusnya memiliki integritas, profesionalisme, netralitas, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek KKN. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kegagalan
serius ini dalam menjalankan kode etik ataupun kode perilaku ASN yang dimulai dari tindakan memalsukan sertifikat tanah yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, sehingga merusak akuntabilitas instansi secara fundamental. Nah, selain itu juga dengan menerima suap, mereka secara nyata tidak menggunakan kewenangan dalam proses sertifikat ini secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sebab kewenangan tersebut telah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Seluruh tindakan ini merupakan penyalahgunaan jabatan, ya, karena pegawai tersebut menyalahgunakan status kekuasaan informasi internal ATR BPN untuk mendapatkan keuntungan semata, yang pada akhirnya sangat mencoreng reputasi dan juga integritas seluruh korps ASN serta menunjukkan kegagalan dalam menjaga martabat dan kehormatan ASN. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke ya. Jadi itu pendapat dari Mas Ferdi dan Mbak Tina. Yang keduanya menjelaskan tentang sisi buruk dari kejadian tersebut. Namun saya ada lihat dari sisi baiknya ya. Misalnya dari Kementerian ATR BPN dalam hal ini diwakili oleh Bapak Nusron Wahid dapat menindak tegas para pegawai yang melakukan pelanggaran integritas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang pencopotan jabatan terhadap 5 pegawai ASN dan pemecatan terhadap seorang pegawai PPNPN. Sehingga hal ini menjadi pengingat kepada semua ASN lainnya untuk tetap bekerja secara profesional dan tetap berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN. Oke, jadi itu video reaction kita untuk hari ini. Jadi berdasarkan dua video tadi yang dibarengi dengan pendapat para reaktor, mengingatkan kita untuk tetap profesional dan menerapkan smart ASN demi kebaikan kita bersama. Oke, terima kasih semuanya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.